Baik, sebelum saya mempresentasikan modul ajar PPKN kelas 2 SD fase A, izinkan saya mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar PPKN kelas 2 SD, yang di mana dosen pengampu Niwayan Eka Widiasti, SPD MPD, disusun oleh saya sendiri, Veronica Komangdia Kurniawati, dengan NIM 2311031412, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan modul ajar PPKN fase A kelas 2 SDK Marsudirini Negara. Pertama, ada informasi. Yang pertama ada identitas modul. Nama penyusun, Veronica Komangdia Kurniawati. Satuan Pendidikan, SDK Marsudirini Negara. Mata pelajaran, PPKN, fase A, kelas 2. Semester ganjil, bab 2, dengan tema Aku Berperilaku Pancasila. Materi pembelajaran, nilai-nilai Pancasila, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktu, 50 menit, 2 kali 25 per 1 JP. Jumlah pertemuan, 1 pertemuan, tahun penyusunan 2024-2025. Kurikulum Merdeka. Yang kedua ada kompetensi awal, di mana saya membuat sebelum mempelajari materi dalam bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, peserta didik sudah mengenal lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dan memahami hubungan antar simbol pada lambang tersebut dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua, siswa mengenal nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas sehari-hari dan mulai memahami makna sederhana dari setiap sila Pancasila. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti kejujuran, kedisiplinan, tolong-menolong, dan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Yang keempat, ada sarana dan prasarana pembelajaran, di mana di modul ajar ini saya membuat sarana dan prasarana pembelajaran, yaitu ada LCD, ruang kelas, alat tulis, LKPD, komputer atau laptop, buku guru dan buku siswa. Yang kelima ada modal, model, metode, dan media pembelajaran, yang dimana moda tersebut adalah tatap muka atau luring, metode diskusi tanya jawab, media gambar, LKPD, alat peraga, dan papan tulis. Modelnya yaitu komparatif tipe NHT, Numbering Heads Together. Pendekatannya yaitu komparatif. Lalu di sini ada kompetisi inti, yang dimana ada pencapaian pembelajaran, yaitu pada akhir fase A, peserta didik mampu mengenal dan menyebutkan simbol serta nilai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik dapat menjelaskan makna sederhana dari setiap sila Pancasila. Peserta didik mampu menceritakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik dapat menerapkan sikap sesuai nilai Pancasila seperti tolong-menolong, jujur, disiplin, dan menghargai perbedaan dalam interaksi sosial. Dan peserta didik menunjukkan perilaku mematuhi aturan di rumah dan sekolah sebagai wujud penerapan nilai Pancasila. Adapun pemahaman PPKN.
Pemahaman PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada anak sekolah dasar adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. PPKN mengajarkan anak-anak tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya mematuhi aturan, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan sikap demokratis dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di tingkat sekolah dasar, PPKN difokuskan pada pembentukan karakter dan kesadaran kewarganegaraan sejak dini melalui pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Materi PPKN meliputi hak dan kewajiban, sikap toleransi, kerjasama, serta penghormatan terhadap perbedaan. Selain aspek afektif dan psikomotorik, seperti membiasakan perilaku bertanggung jawab, pembelajaran PPKN juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Lalu di sini ada keterampilan proses yang dimana yang pertama peserta didik dilatih mengamati simbol-simbol Pancasila, perilaku perilaku teman, keluarga dan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti tolong menolong, jujur dan disiplin. Lalu yang kedua peserta didik diajak untuk bertanya tentang makna nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Lalu yang ketiga, melalui diskusi dan kegiatan kelompok, peserta didik mengumpulkan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan pengalaman pribadi melalui lingkungan sekitar. Yang keempat, peserta didik mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan perilaku yang mereka amati dan alami, serta memahami hubungan antara sila Pancasila dengan tindakan sehari-hari. Yang kelima, ada peserta didik mempraktikkan keterampilan menyampaikan pendapat, menceritakan pengalaman, dan melaporkan hasil diskusi secara lisan maupun tertulis tentang penerapan nilai Pancasila. Yang keenam, peserta didik mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari seperti saling membantu teman, mematuhi aturan, dan menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, peserta didik diajak untuk berpikir kritis mengenai konsekuensi dari perilaku dan yang tidak sesuai nilai Pancasila dan melakukan refleksi terhadap sikap dan tindakan sendiri. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran, yang dimana peserta didik dapat mengenali dan menyebutkan 5 simbol Pancasila yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila yang tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna dari setiap simbol Pancasila secara sederhana dan sesuai dengan pemahaman anak usia SD. Yang ketiga ada asesmen atau penilaian, yang dimana teknik penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap afektif, yaitu dengan observasi atau pengamatan. Yang kedua penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu tes tertulis. Yang ketiga penilaian keterampilan psikomotorik, yaitu unjuk kerja. Adapun bentuk asesmen, yang pertama sikap, rubrik penilaian sikap. Yang kedua keterampilan, rubrik penilaian keterampilan, dan yang ketiga pengetahuan, yaitu esai. Adapun pemahaman bermakna, yang dimana kemampuan siswa untuk memahami arti dan makna setiap sila dalam Pancasila serta mampu menerapkannya dalam tindakan nyata sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Siswa diajak mengenal simbol-simbol Pancasila dan mengaitkannya dengan nilai-nilai seperti tolong-menolong, jujur, disiplin, dan menghargai perbedaan. Dengan pemahaman ini, siswa dapat membangun hubungan yang harmonis dan menunjukkan sikap positif sesuai nilai Pancasila, sehingga menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai. Yang kelima ada pertanyaan pematik, yang dimana saya membuat pertanyaan pematik, yaitu bagaimana cara kita hidup rukun dan saling menghargai teman yang berbeda dengan kita. Yang kedua, coba sebutkan nilai-nilai Pancasila yang kalian tahu. Bagaimana cara kalian menerapkannya di rumah dan sekolah? Yang keenam ada kegiatan pembelajaran, yang dimana di sini kita dahulukan adalah pendahuluan, yang dimana yang pertama guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa sesuai agama masing-masing. Yang kedua, guru menyapa peserta didik dan memeriksa kehadiran.
Yang ketiga, melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangun semangat dan rasa nasionalisme. Yang keempat, guru mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik, misalnya bertanya, apa yang kalian lakukan saat membantu orang tua di rumah? Yang kedua, bagaimana sikap tolong-menolong itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan garis besar materi yang akan dipelajari, yaitu mengenal nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti tahap pertama yaitu mengamati, yang di mana guru menunjukkan gambar lambang Garuda Pancasila dan simbol-simbol pada perisainya. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar tersebut secara seksama. Yang ketiga, guru membimbing siswa untuk mengenali dan menyebutkan simbol-simbol Pancasila satu persatu. Yang keempat, peserta didik mengamati contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui gambar atau cerita singkat. Yang kedua, ada tahap menanya, yang di mana guru mengajukan pertanyaan pematik seperti apa arti simbol dari gambar tersebut. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan nilai tolong-menolong di rumah dan di sekolah. Yang kedua, peserta didik diajak mengajukan pertanyaan terkait simbol Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru mencatat pertanyaan siswa sebagai bahan diskusi berikutnya. Adapun tahap ketiga, yaitu mengumpulkan informasi dan mengasosiasi, yang dimana yang pertama peserta didik dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan, mencari contoh perilaku dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, setiap kelompok mengumpulkan informasi dari pengalaman pribadi, cerita atau media yang disediakan guru. Yang ketiga, peserta didik mengaitkan simbol Pancasila dengan contoh perilaku yang mereka temukan dan mendiskusikannya makna nilai tersebut secara sederhana. Lalu yang keempat, ada mengkomunikasikan dan menerapkan. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman. Yang kedua, peserta didik melakukan aktivitas praktik, misalnya membuat poster sederhana tentang nilai-nilai Pancasila dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik dan mengajak siswa untuk berkomitmen menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini terakhir ada penutup, yang dimana guru melakukan evaluasi kepada peserta didik untuk menilai pemahaman dan perkembangan belajar mereka. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk membuat kesimpulan terkait apa yang sudah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Senang belajar dengan ibu? Yang keempat, guru menjelaskan rencana tindak lanjut peserta didik dapat mempelajari materi selanjutnya. Yang kelima, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Baik, di sini ada pun rasional pemilihan model dan metode pembelajaran, yang di mana saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Hit Together atau yang bisa disebut NHT, adalah strategi pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan anggota yang diberi nomor unik. Setiap siswa dalam kelompok bertanggung jawab untuk memahami materi pembelajaran yang siap menjawab pertanyaan guru. Guru mengajukan pertanyaan, kemudian siswa dalam kelompok berdiskusi bersama, hits together, untuk menyepakati jawaban. Setelah itu, guru mengacak secara acak memanggil nomor siswa dan siswa dengan nomor tersebut dari setiap kelompok secara bergantian memberikan jawaban di depan kelas. Model ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif kerjasama dan akuntabilitas setiap siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada model NHT, menempatkan setiap siswa dalam kelompok kecil dengan nomor unik sehingga setiap anggota bertanggung jawab untuk memahami materi dan siap menjawab pertanyaan guru. Karena nomor yang dipanggil bersifat acak, semua siswa terdorong untuk aktif berpartisipasi dan tidak hanya mengandalkan teman sekelompoknya. Yang ketiga ada dengan bekerja dalam kelompok, siswa belajar berkomunikasi, berdiskusi, dan saling membantu untuk mencapai pemahaman bersama. Pola interaksi ini memperkuat keterampilan sosial dan sikap gotong royong yang penting dalam pembelajaran PPKN maupun mata pelajaran lain.
Yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa penerapan model NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena proses diskusi, kelompok membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan mendalam. Selain itu, model ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, model membuat suasana belajar lebih dinamis dan menyenangkan karena siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi terlibat aktif dalam proses tanya jawab dan diskusi. Hal ini membuat pelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Baik, adapun kesimpulan dari modul yang sudah saya buat yaitu penggunaan model pembelajaran komparatif tipe NHT, Number Held Together, dalam modul ajar PPKN kelas 2 SD pada materi nilai-nilai Pancasila, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, terbukti efektif meningkatkan hasil belajar siswa pada materi PPKN, khususnya dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan model ini, siswa lebih aktif dan antusias mengikuti pembelajaran, karena setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk memahami materi dan siap menjawab pertanyaan secara bergilir. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Izinkan saya mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.